Kak Dini, Kak Yos. Makan kue Kak Lia. Ini Enak. Kak Lia buat sendiri atau beli atau gimana ini Kak? Enggak. Kak Lia beli tadi. Gimana? Belinya di Pasar Jemaat GKJ Gondokusuman. Sudah tahu belum Kak Yos sama Kak Dini? Belum Wah, Kak. Itu cara mesennya gimana Kak? Nah, Kak Yos sama Kak Dini bisa save ya nomor WA. Nih nomor WA-nya yang ada di save. Iya. Nanti di situ banyak sekali warga kita yang berjualan. Ada yang jual apa ya kemarin jamu. Ada yang kue-kue, ada donat. Wah, Nah kan kita nggak boleh keluar-keluar. Jadi bisa minta tolong papa mama kita untuk pesan. Jadi bisa sarapan pagi. Iya. Jadi adik-adik yang di rumah yang mau pesan cemilan, makanan, jamu ada di Pasar Jemaat GKJ Gondokusuman. Silakan save nomor kontak di bawah sini ya. Kak, ini kita mau sekolah minggu loh. Udah jam 7 ya? Iya. Udah. Ya, ayo. Ayo. Ayo Kak Yus. Oke. Ya. Nah, Kita ajak adik-adik dulu ya untuk bersekolah Iya. minggu ya. Ya Kak. Adik-adik pasti sudah nungguin, sudah mandi, Sudah. sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Halo adik-adik. Ayo kita bersekolah minggu ya. Adik-adik. Halo papa mama, eyang-eyang semuanya. Kita mau bersekolah Bersekolah minggu dulu. Kita mau puji Tuhan dulu ya Kak Dini, Iya. Kak Yos. Kita Oke. mau puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik bisa berdiri ya, bisa tepuk tangan, bisa ikuti gerakan Gerakan. Kak Dini sama Kak Lia ya. Ya. Ayo Kak Yos. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, silakan duduk. Sekarang kita mau doa buka untuk memulai sekolah minggu kita. Dan doa buka akan dipimpin oleh Kak Lia. Silakan Kak. Ya, kita berdoa ya adik-adik semua ya. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita mau berdoa, ditirukan ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini. atas pagi yang cerah ini, Kita bisa berkumpul bersama kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti sekolah minggu online. untuk mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan dari awal, Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Kak Lia. Sama-sama. Kak Dini, Ya. kita mau sapa adik-adik dulu nih yang kemarin sudah mengikuti sekolah minggu. Halo adik-adik yang kemarin ikut sekolah minggu. Apa
kabar minggu ini? Tuh kan banyak Kak Dini yang mengikuti sekolah minggu. Banyak sekali. Kak, Ya. kira-kira apa kabar ya adik-adik yang kemarin-kemarin sudah selesai ujian? Iya ya, Yang jadi ujiannya sudah selesai berbeda ujian. dari semester-semester yang lalu. Kemarin ujiannya online. Gimana adik-adik ujiannya? Sukses? Sukses pastinya. Iya. Iya. Kak Dini, Kak Yos, Saya. kangen nggak sih sama adik-adik? Adik-adik itu ada yang mengirimkan foto loh kemarin. Oh, kita sapa adik-adik yang mengirimkan foto sekolah minggu. Mereka yang minggu kemarin lalu. itu mengikuti sekolah minggu. Ternyata. Halo. Banyak ya. Nah, Gimana nih? Kak Dini kangen nggak sih sama adik-adik? iya kangen banget. Sudah lama kita nggak ketemu, nggak sekolah minggu bareng. Iya, ngelihat fotonya Iya. adik-adik tuh, aduh, kok kangen sekali ya. Iya ya. Nah, coba Tapi- kita lihat Iya. ini adik-adik banyak ya yang sudah ngirimin foto. Iya, wah ternyata banyak Banyak sekali. juga. Nah, Kak, ternyata sudah ada informasi kalau dari pemerintah itu sedang memberikan satu instruksi yang namanya new normal. Apa itu? Instruksi apa ini? Itu Kak, apa katanya kita sudah bisa mulai beraktivitas seperti sebelumnya, tapi aktivitas yang mau diterapkan nggak bisa sama seperti yang sebelumnya yang dekat-dekat, rapat-rapat, nggak seperti itu. Tapi kali ini kita bisa mulai beraktivitas dengan tetap mengikuti instruksi protokol kesehatan. Contohnya Kak Dini gimana? Contohnya harus tetap pakai masker. Oh, ini ya. Harus tetap pakai masker. Nih. Terus selain Terus? pakai masker harus pakai hand sanitizer atau sering-sering cuci tangan. Terus apa lagi nih? Terus selain itu kita juga harus pakai ini penutup wajah. Oh, Gitu iya iya kan. iya. Nah, itu adalah cara untuk kita juga mengasihi orang lain. Terus kalau ada yang sakit gitu, boleh tengok nggak Kak Dini? Kalau untuk sekarang kita tengoknya lewat online aja. Kita bisa Telepon ya, telepon. video call ya, video Iya. call. Karena kan kita mengasihi teman-teman kita yang sakit, teman-teman yang sehat. Jadi nggak perlu datang, nggak perlu datang. Iya, untuk sementara sabar-sabar dulu. Kan kita mengasihi Iya, iya, mereka. Iya, iya, iya. Nah, Oke. Kak, karena Apa kita lagi? mengasihi mereka, ada lagu yang bunyinya KASIH. Oh tahu kali ya gerakannya, yang itu ya. Iya. Ayo adik-adik sambil berdiri ya. Kita Bisa nyanyikan diikutin ya. lagu KASIH.
cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan dipimpin oleh Pak Pendeta Seno. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu dulu, Kak. Ya, kita nyanyi lagi ya, Kak Yos. Ya, apa? Kita mau nyanyi apa ini? Kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Ikutin ya adik-adik. Ayo. Kita berdiri lagi ya, Kak Didi. Iya, kita berdiri lagi. Ayo Kak Yos. Sip. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Sekali lagi. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Ya, adik-adik, silakan duduk. Kalian kita panggil Pak Pendeta Seno. Boleh. Yuk Kak Yus, kita panggil yuk Pak Pendeta di Seno di sana. Di mana ya? Di mana ya? Sana. Oh, di sana. Ayo, Mari Pak kita Pendeta. panggil yuk. Pak Pendeta Seno. Selamat pagi, selamat pagi. Silakan. Kita duduk di sana Selamat ya pagi, Kak Yus. adik-adik. Kak Iya. Yus. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ya. Anak-anak, selamat pagi. Kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Kita mohon berkat di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Aba ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus, naungi kami dengan cinta kasih yang bersumber dari Tuhan, dan layakkan kami mendengar firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Anak-anak mempersiapkan Alkitab masing-masing. Bacaan sabda diambil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Silakan dipersiapkan dulu, dibuka Injil Matius Perjanjian Baru, kitab yang pertama, pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Judulnya apa di situ? Baca bersama-sama judulnya. 1, 2, 3. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Pak Seno mau bacakan ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Anak-anak sekalian, firman Tuhan saat ini berjudul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, dan kita akan mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan dalam berbelas kasih, dan kita akan meneladan Tuhan Yesus. Kalau kita berarti tidak sendiri, berarti kita menjadi kelompok, persekutuan, komunitas yang berbelas kasih. Sebelum itu, Pak Seno mau cerita dulu kisah ketika Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya. Kapan dan bagaimana, serta di mana belas kasih itu ditunjukkan. Mari kita lihat dan perhatikan ayat 35. Di situ disebutkan Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus berkeliling kemana? Ke semua kota dan desa. Sekarang kita bayangkan ya, kita ada di kota Jogja. Lalu Tuhan Yesus hendak berkeliling ke kota di sekitar Jogja. Kamu bisa sebut kota di sekitar Jogja mana saja? Mana? Solo. Mana lagi? Purworejo. Mana lagi? Di selatan, dekat Jogja ada kabupaten. Kabupaten Bantul. Di utara ada Kabupaten Sleman. Kalau kita naik sedikit ke arah pegunungan, di sebelah tenggara kota Jogja, kita naik ke Wonosari, ya. Kita naik ke Gunung Kidul, ya. Kalau kita pergi ke arah barat kota Jogja, kita akan sampai ke Kulon Progo, sampai ke Wates. Keren ya, sekarang bandara ada di sana ya. Sana jadi kota, Jogja jadi desa ya. Bandaranya ada di sana. Berapa menit kira-kira kita sampai sana? Berapa menit? Tanya papahmu, mamahmu yang ada di sebelahmu. Tanya opa, oma, eyang yang ada di sebelahmu. Berapa menit? 30 menit? 45 menit? 1 jam sampai bandara yang ada di Wates, Kulon Progo? Ya, 1 jam kurang lebih, ya. Tapi naik apa? Naik sepeda motor? Naik mobil? 1 jam lama enggak? Waktu itu, ketika Tuhan Yesus berjalan, berkeliling kota, berjalan, berkeliling desa dari satu tempat ke tempat yang lain, belum ada kendaraan. Belum ada mobil. Belum ada sepeda motor seperti yang kamu punya, ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika berkeliling? Berjalan kaki. Berjalan kaki. Kalau berjalan kaki berarti Tuhan Yesus memerlukan waktu lebih panjang. Kalau jaraknya 30 kilo dan bisa ditempuh dalam waktu setengah jam dengan kendaraan bermotor. Dengan jalan kaki, Pak Seno tidak tahu, mungkin setengah hari, mungkin 1 hari sampai di sana. Dan Tuhan Yesus tidak berjalan sendiri loh. Diikuti oleh murid-muridnya. Diikuti oleh banyak orang. Mereka semua mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua setia berjalan bersama Tuhan. Enak mana jalan sendiri sama jalan bareng-bareng. Jalan sendiri terserah ya, kita bisa atur kecepatan jalan kita. Ya, terserah kita mau lari bisa.
Tetapi kalau bersama-sama, yang satu sudah capek, yang satu belum capek. Yang satu pengen istirahat, yang lain pengen jalan terus. Yang satu sudah hilang capeknya mau jalan, yang satu tiba-tiba pengen pipis. Waduh, harus berhenti. Yang satu kehausan, yang satu lapar, pengen istirahat dulu. Jalan bersama-sama. Mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jalan bersama-sama. Mungkin kita senang ada temannya, tapi kita harus mengerti, saling memahami kekuatan masing-masing. Yang mengikut Tuhan Yesus bukan cuma murid-muridnya yang 12 itu, tetapi banyak orang. Ada juga ibu-ibu perempuan, ada juga anak-anak, ya. Semua punya kekuatan yang tidak sama. Maka tidak heran kalau di sini, ketika mereka orang banyak itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, situasi dan kondisinya tidak sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Sebab apa? Ada yang kelelahan, ada di antara mereka yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Artinya, anak-anak, belas kasihan itu muncul dalam kebersamaan. Belas kasihan itu muncul dalam komunitas. Belas kasihan itu muncul ketika kita ada bersama dengan yang lain, atau setidaknya ketika kita tahu keberadaan orang lain. Kalau tadi Kak Dini dan Kak Lia mengingatkan ada teman yang sakit, kita mendoakan mereka lewat telepon, video call, kita berdoa untuk mereka, kita tahu keberadaan mereka. Karena kita tahu kondisi mereka, maka muncul belas kasih kepada mereka. Kita tahu keadaan mereka, kita dapat kabar dari WA, kita dapat kabar informasi dari teman yang lain. Lalu kita mendoakan mereka, kita tahu kondisi keadaan mereka, lalu kita mendoakan mereka. Belas kasih muncul dari pengetahuan, dari kebersamaan. Kalau tidak ada kebersamaan, belas kasih itu mungkin sulit kita munculkan dalam kehidupan kita. Itu kalau kita tahu keberadaan teman kita yang sedang sakit. Coba sekarang kamu keluar rumah, selesai ibadah anak sekolah minggu ini, kalian keluar rumah, coba tengok keberadaan di teras rumahmu kalau ada tanaman. Ada enggak tanaman yang butuh belas kasihmu? Ada enggak tanaman yang mulai layu dan mengering? Ada enggak tanaman yang di dalam pot, dan di dalam pot itu tanahnya kering? Apa yang bisa kamu lakukan untuk tanamanmu itu? Kalau kamu punya binatang peliharaan, apa yang kamu lakukan untuk siapa ini? Masuk lagi. Untuk anjing yang kamu kasihi. Apakah kamu memberikan makan buat dia? Apakah kamu mencari kutu yang ada di balik telinganya? Apakah kamu membersihkan badannya dan mengelus-elus binatang peliharaanmu? Apakah kamu mengasihi dia, memandikannya setiap saat, setiap waktu? Kamu cek enggak kuku-kukunya binatang kesayanganmu? Apakah muncul belas kasih di antara sesama tumbuh-tumbuhan, tanaman di sekitar kita, dan binatang peliharaan? Apakah muncul juga belas kasih dengan teman-temanmu yang ada di sekitarmu? Tadi juga disebutkan oleh Kak Dini, Kak Lia, tentang kehidupan normal baru, new normal. Kita akan biasa bawa hand sanitizer. Kalau kamu lihat temanmu tidak bawa, muncul belas kasihmu tidak?
kamu berikan enggak kepada temanmu? Atau kamu mau berbagi enggak dengan temanmu? Bagaimana kamu memunculkan belas kasih itu? Setelah kamu tahu bahwa dia tidak membawa, atau mungkin karena dia tidak punya. Tuhan Yesus menumbuhkan belas kasih di antara komunitas pengikut-pengikutnya, karena Tuhan Yesus tahu keberadaan mereka. Mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Mereka ini butuh perhatian. Maka di ayat terakhir disebutkan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Orang yang butuh belas kasihan itu banyak. Tanaman dan binatang yang butuh belas kasihan itu banyak. Tetapi orang yang punya kepekaan berbelas kasih itu hanya sedikit. Kamu mau menambah jumlah itu enggak? Kalian mau menambah jumlah yang sedikit itu menjadi banyak, supaya tuaian yang banyak itu juga menghasilkan pekerja-pekerja yang banyak. Pekerja-pekerja yang berbelas kasih, pekerja-pekerja yang mau peduli, melihat, memperhatikan, lalu merawat dengan belas kasih. Selamat menunjukkan belas kasih kepada teman-temanmu, kepada tanaman di sekitarmu, kepada binatang peliharaanmu. Biarlah kiranya engkau semakin diperlengkapi dengan hikmat dan kasih yang sempurna yang bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Tuhan memberkati keluarga kalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur di dalam doa. Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih. Kami boleh meneladan Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih kepada pengikut-pengikutnya. Kami belajar dari teladan Tuhan Yesus untuk berbelas kasih di saat-saat ini. Kepada teman kami yang sakit, kami sapa melalui telepon. Juga untuk tanaman di sekitar kami yang membutuhkan perawatan, kami memperdulikannya. Juga untuk binatang peliharaan, kami menyatakan belas kasih. Keberadaan mereka bukan untuk menghibur dan menyenangkan kami, tetapi keberadaan mereka adalah bagian dari cara kami menyatakan belas kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlengkapi kami dengan hikmat dan kasih sempurna yang bersumber dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kak Dini, Kak Lia, Kak Yos akan menemani Pak Seno kembali dan kita akan melanjutkan sekolah minggu kita. Mari silahkan kakak-kakak semua. Ya. Terima kasih Pak Seno. Ya, Terima sama. kasih Pak Pendeta Seno untuk firman-Nya. Kiranya adik-adik terberkati ya dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Seno. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau berikan persembahan. Persembahannya sambil dijalankan kita akan menyanyikan lagu Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Jangan lupa Kak Dini, Ya. persembahannya bisa minta tolong untuk orang tua, bisa taruh di gereja. Kalau ada keperluan, papa mama bisa menitipkan di kantor gereja atau bisa scan QR ya. Ya. Yuk Kak Yos. Ayo adik-adik kita sambil nyanyi lagu Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera,
Kita nyanyi lagi satu lagu yang judulnya I Love You Jesus. Tahu ya kali ya? Ya. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Boleh sambil berdiri, adik-adik yang di rumah. Ayo Layos. Untuk bangsa dan negara ya. Ya, Kak Dini mau berdoa apa ini? Kak Dini doa untuk bangsa dan negara. Kak Lia apa ya? Doa untuk orang tua dan gereja dan sekolah ya. Ya, Terus nanti untuk persembahan dan penutup Pak Pendeta Seno ya. Ya, Ya. baik ya. Jadi dimulai dari Kak Dini ya. 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 Adik-adik, mari kita lipat tangan, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami sampai saat ini kami masih ada dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Saat ini Tuhan kami datang dan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami, masyarakat kami dimanapun berada dalam segala pergumulan mereka. Tuhan Engkau memberkati segala upaya yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk memulai aktivitas new normal. Biarlah Tuhan tetap menyertai, ingatkan kami semua sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin pemerintah untuk tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan, dan biarlah kami boleh saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain, dan biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Hanya ini permohonan kami, dalam nama Yesus kami memohon. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berilah kesehatan Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Berilah juga kelancaran mereka dalam bekerja dan berusaha Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang persiapan mencari sekolah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, semoga mereka dapat bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Berkati juga Tuhan atas sekolah kami ke depannya Tuhan, di mana situasi yang baru kami mengharuskan bersekolah di rumah.
Berkati kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dan sekolah minggu kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bergereja, kami tidak dapat bersekolah minggu di gereja kami saat ini, kiranya Engkau selalu menuntun kami semua Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Maha Baik, Maha Murah, penuh kasih, penuh cinta untuk kami semua. Tuhan telah memberikan teladan kepada kami, berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kami, kepada lingkungan kami. Mampukan kami juga menyatakan kepedulian untuk gereja milik kepunyaan Tuhan melalui sarana persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan melalui gereja GKJ Kontokusuman. Berkatilah majelis gereja, hamba-hamba yang setia mengelola persembahan menjadi sarana pekabaran Injil dan pemeliharaan iman. Berkati juga tangan-tangan yang berpersembahan, jiwa-jiwa yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menaikkan ungkapan syukur persembahan. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri aktivitas sekolah minggu kami. Tuhan tolong sertai kami sekalian, supaya saatnya kelak kami boleh mengadakan sekolah minggu, berjumpa dengan teman-teman kami, berkegiatan di ruang sekolah minggu GKJ Kontokusuman. Berkatilah kerinduan kami, biarlah berjalan seturut rencana dan rancangan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Kami nyatakan syukur doa kami dengan penuh iman, percaya, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Seno. Pasangan. Ya. Yos. Iya. Kalia, sekolah minggu udah selesai belum? Iya, nanti setelah berkat dan pengakuan iman rasuli, kita ada pengumuman. Kita sekarang sudah selesai bersekolah minggu. Ya, kita bersama-sama mau pengakuan iman rasuli yang dipimpin oleh Pak Pendeta Seno. Mari anak-anak sekalian silahkan berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang arahkanlah pikiran dan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus akan terus-menerus memampukan kalian semua berbelas kasih kepada sesama dan semesta dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kak Dini, Kak Yos, Pak Pendeta Seno, Kak Lia punya pengumuman nih. Adik-adik kan sudah selesai ujian, sudah liburan. Biasanya kita ada salib sekolah Alkitab liburan. Tapi seperti tadi ya, kita tidak boleh berkerumun, tapi bisa online. Untuk adik-adik semua ada
pendaftaran ya, yang mau ikut adik-adik dari kelas kecil sampai kelas praram bisa daftar di link di bawah ini ya nanti ya, Kak Dini, Kak Yos, Pak Pendeta ya, ada. Nah, ini kan hari Minggu, salibnya itu besok Kak Dini, hari Selasa besok itu, Selasa tanggal 16 sampai 20 Juni. Iya ya, hari Jangan Selasa lupa ya, besok, jangan Selasa, lupa. Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, jadi kita harus cepet-cepet daftar ya, kan sudah besok nih hari Minggu, Selasa besok sudah mulai. Kita daftar dulu ya adik-adik ya, bisa minta tolong papa mama untuk daftar nih ya, di linknya ya di bawah ini ya. Jangan lupa ya, Iya. adik-adik. Terus ada satu lagi nih pengumuman pemenang APD Challenge sekolah minggu yang minggu kemarin. Yeay, mari kita lihat. Siapa ya Siapa pengumumannya? Pemenangnya siapa ya? Mari kita lihat. Ya, inilah pemenangnya. Menang APD Challenge kali ini. Abim yang kedua. Monik yang ketiga. Tiara yang keempat. Orin dan yang kelima. Tata, selamat untuk pemenang. Ya, selamat bagi adik-adik Iya ya, yang sudah menang, yang belum yang menang gimana nih? menang. Nanti ikut lagi di kesempatan berikut. Iya, makanya ikut salib ya, daftar. Nanti ada lagi ya, ada kuis, ada macem-macem pokoknya ya. Ya, jadi nggak sabar deh pengen Iya, ngerasain. jangan lupa daftar ya. Ya, Kak Yos, Kak Dini, Pak Pendeta Seno, kita sudah selesai bersekolah minggu. Terima kasih buat adik-adik yang mengikuti sekolah minggu, buat papa mama, eyang-eyang, dan juga teman-teman yang membantu kita dari multimedia. Terima kasih semuanya. Dari teman-teman dari sound system juga membantu kita. Terima kasih semuanya. Terus kita mau apa lagi nih Kak Dini? Sekolah minggu sudah selesai nih. Kita mau pulang. Kita akan pulang ke aktivitas masing-masing di rumah. Ya, kita akan nyanyi lagu usai sekolah minggu seperti biasa. Ayo Kak Yos. Ayo, Kak Yos.